Ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut pemotongan uang pandemi. Berikut rangkaian informasinya dalam Prime Highlight. Ketegangan terjadi saat ratusan mahasiswa di Deli Serdang, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut keringanan biaya kuliah. Mahasiswa yang merasa terganggu dengan pengunjuk rasa pun nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Dalam aksi ini demonstran menuntut dua hal, yakni pemotongan uang kuliah di masa pandemi serta perpanjangan masa pembayaran uang kuliah. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran pihak rektorat tidak bersedia menemui mahasiswa. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika pihak kampus tidak menanggapi tuntutan mereka. Jadi pesawat kita dibuat menjadi murah, kawan-kawan. Unjuk rasa menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 digelar Serikat Pekerja Buruh di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam aksinya, buruh meminta peraturan mengenai pembayaran jaminan hari tua di usia 56 tahun segera dicabut, bukan hanya direvisi. Dalam unjuk rasa ini, buruh juga meminta Presiden mencopot Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Usai diterima anggota DPRD Sumatera Utara, buruh membubarkan diri dengan tertib. Angin kencang disertai gelombang tinggi menyebabkan perahu pecah dan hancur. Perahu yang sedang sandar disapu ombak setinggi 4 meter. Evakuasi perahu nelayan yang tenggelam membuahkan hasil. Petugas TNI Polri dibantu relawan sempat kesulitan mengevakuasi lantaran posisi perahu sudah menjauh dari bibir pantai ditambah cuaca masih buruk. Untuk menghindari peristiwa serupa, nelayan lain terpaksa mengungsikan perahu ke aliran sungai. Pemerintah berjanji akan melakukan berbagai intervensi untuk menstabilkan harga kedelai. Pemerintah berdalih kenaikan harga kedelai impor karena banyak faktor termasuk harga pupuk. Inilah hari ketiga aksi mogok perajin tahu dan tempe di kawasan Jabodetabek. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Para perajin bahkan melakukan razia ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan tidak ada pedagang yang masih menjual tahu dan tempe. Aksi mogok ini pun berimbas pada kosongnya ketersediaan tahu dan tempe di pasar tradisional. Para pedagang tahu tempe terpaksa tidak dapat berjualan selama 3 hari terakhir karena tidak mendapat pasokan dari para perajin. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, seorang pedagang tahu tempe terpaksa berjualan daun pisang lantaran sudah 3 hari tidak mendapat penghasilan. Para pedagang berharap perajin dapat menghentikan aksi mogoknya agar mereka bisa kembali berjualan tahu dan tempe. Mahal beli ini. Demo ya Bu? Demo semua. Mogok. Berapa hari nih Bu nantinya kejualan Bu? 3 hari ya. Kasus Nur Hayati yang menjadi tersangka setelah mengungkap kasus korupsi kembali bergulir. Rencana pra-peradilan pun dibatalkan setelah mendapatkan sorotan dari pemerintah. Rencana pra-peradilan yang akan diajukan kuasa hukum Nur Hayati di Pengadilan Negeri Kota Cirebon gagal diajukan. Menurut kuasa hukum Nur Hayati, penundaan tersebut karena ada atensi dari Kemenko Polhukam yang akan memberikan jalan tengah atas kasus ini. Sebelumnya, keluarga Nur Hayati telah menunjukkan bukti foto penyerahan uang dana desa kepada sejumlah kaur dan kasih di pemerintahan Desa Citemu. Foto ini menjadi alat bukti jika sebenarnya uang tidak diserahkan langsung kepada Supriyadi, kepala desa. Namun arogansi kepala desa justru menarik semua uang dari kaur dan kasih dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Keluarga Nur Hayati berharap status tersangka yang disandang ibu 2 anak ini segera dicabut. Pihak keluarga tak menyangkal jika Nur Hayati bukanlah pelapor ke polisi terkait dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Saya nggak ada kesalahan karena adik saya sesuai dengan tupoksinya sebagai kawat keuangan ke bendahara desa gitu. Dia pencairan adik saya juga mentransfer ke kasih-kasih yang ada di desa dan kasih pencairan juga langsung diminta oleh UU Supriyadi gitu. Pegiat anti korupsi menilai kasus Nur Hayati adalah cerminan kinerja aparat penegak hukum yang belum optimal. Ini sudah negara modern, istilahnya kan gitu. Salah satu pengungkapan kasus yang kerap
putih atau termasuk korupsi itu adalah dengan cara bekerja sama dengan justice collaborator, whistleblower, dengan cara dilindungi. Kalau perlu identitasnya pun dirahasiakan. Negara-negara maju seperti itu. Untuk menangkap kepala mafia, maka yang diajak kerjasama adalah wakilnya. Misalnya dengan tidak dijadikan tersangka. Nah, kalau kita seperti ini kejadian Cirebon ini berarti kembali zaman bahula ini. Berarti cara pengungkapan yang sangat apa istilahnya bagi saya ini purbakala kalau boleh mengatakan demikian. Karena apa? Ini kalau tanpa peran Bu Nur Hayati kan kasus ini tidak terbongkar. Kedua, kalau bicara pasal 51 KUHP itu kan orang yang menjalankan perintah jabatan tidak dipidana. Kasus Nur Hayati bermula dari adanya informasi terkait temuan korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2018 hingga 2020 Desa Citemu, Jawa Barat. Penyidikan justru menyimpulkan Nur Hayati telah memperkaya tersangka yang terlibat dalam korupsi sebesar 818 juta rupiah. Kini setelah kasus tersebut viral, berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari KPK hingga masuk pantauan Bareskrim Polri. Jelang MotoGP Mandalika, sejumlah persiapan terus dikebut penyelenggara. Informasinya saat lagi untuk Anda.